Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah statistika atau statistika bisnis 1 di pertemuan keempat. Baik, untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang ukuran gejala pusat. Jadi seperti sudah diketahui bahwa minggu lalu kita telah belajar tentang distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita akan masuk ke ukuran gejala pusat. Apa itu ukuran gejala pusat? Ukuran gejala pusat adalah suatu nilai yang mewakili suatu data. Nilai ini disebut juga ukuran gejala pusat karena memiliki kecenderungan terletak di tengah-tengah dan memusat dalam data. Ada beberapa jenis rata-rata, di antaranya ada rata-rata hitung, modus, median, rata-rata hitung tertimbang, rata-rata ukur. Nah, yang akan kita bahas di sini terutama yang nomor 1, 2, dan 3, yaitu rata-rata hitung, modus, serta median untuk data yang data tunggal maupun data yang sudah dikelompokkan atau data dalam distribusi frekuensi. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk rata-rata hitung. Rata-rata hitung di sini Ibu tuliskan ada dua rumus. Yang pertama ada untuk data tunggal dan yang kedua ada untuk data berkelompok atau distribusi frekuensi. Untuk yang data tunggal sendiri, apabila datanya merupakan data dari sampel, maka rata-rata hitung sampelnya dituliskan dengan rumus X bar sama dengan X per N. Dengan X barnya adalah rata-rata sampel, X-nya adalah jumlah data, dan N adalah banyaknya data. Sedangkan apabila yang diketahuinya adalah data dari populasi, maka rata-rata hitung populasinya mu sama dengan X per N besar. Dengan mu sendiri adalah rata-rata populasi, X adalah jumlah datanya, dan N besar adalah banyaknya data. Nah, apabila datanya merupakan data berkelompok seperti data di distribusi frekuensi, maka untuk mencari rata-ratanya, X bar sama dengan sigma FI/XI dibagi dengan sigma FI. Sigma itu kan artinya jumlah, jadi jumlah dari FI itu adalah frekuensi kelas ke I-nya dikalikan XI. XI-nya itu adalah nilai tengah kelas ke I. Jadi nanti kalian harus tahu ada frekuensi kelas 1 sampai kelas 10 misalkan. Kemudian cari juga nilai tengah dari kelas 1 sampai kelas ke-10 dikalikan baru dijumlahkan. Dibagi dengan jumlah dari frekuensinya. Nanti kita lihat di contohnya untuk lebih jelas. Selain rata-rata ada juga yang namanya modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Modus dapat digunakan sebagai rata-rata untuk dua data kuantitatif berdasarkan kategori. Suatu kelompok data dapat mempunyai lebih dari satu modus. Jadi apabila suatu distribusi kelompok nilai mempunyai satu modus, maka disebutnya dengan unimodal. Apabila mempunyai dua modus disebut dengan bimodal, dan apabila mempunyai lebih dari dua modus maka disebut dengan multimodal. Untuk data tunggal, cukup dilihat nilai yang sering muncul pada data tersebut. Jadi kalau menentukan modus dari data tunggal, cukup dilihat nilai atau data yang sering muncul. Sedangkan untuk data berkelompok harus mempergunakan rumus berikut. MO itu adalah modus sama dengan B ditambah P dikalikan B1 per B1 tambah B2. Dengan B sendiri adalah ujung batas bawah kelas modus, P-nya adalah panjang kelas, B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Yang ketiga, ada yang namanya median atau ME, merupakan nilai yang terletak di tengah-tengah data yang sudah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Jadi untuk menentukan median, langkah pertamanya itu harus diurutkan dulu datanya dari terkecil sampai terbesar. Kalau tadi untuk menentukan modus dan rata-rata tidak perlu diurutkan, tapi kalau untuk yang median ini harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, lokasi median terletak pada nilai data ke N tambah 1 dibagi 2, begitu. Nah, untuk data berkelompok dipergunakan sebagai berikut. ME sama dengan B ditambah P dikalikan setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil. Dengan ME adalah median, B adalah ujung batas bawah kelas median, P
P-nya adalah panjang kelas, F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, yang F kecil adalah banyak frekuensi kelas median, sedangkan N adalah banyaknya data. Nah, untuk menggunakan median, paling tidak skala pengukurannya adalah ordinal. Arti dari median sendiri adalah 50% pengamatan lebih besar dari median dan 50% sisanya lebih kecil dari median. Karena tadi median itu artinya adalah nilai yang terletak di tengah-tengah data. Nah, kita langsung masuk ke contoh nih. Ini contoh untuk data tunggal. Misalkan beberapa industri kecil di Sumedang memiliki modal sebagai berikut dalam jutaan rupiah. Ada 48, 50, 38, 55, 42, 64, 75, 60, 50, dan 50. Pertanyaannya, tentukan rata-ratanya, median, modusnya, beserta dengan artinya. Nah, oke, untuk yang pertama, untuk menentukan rata-rata modal industri kecil di Sumedang, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kita tinggal menggunakan rumus X bar sama dengan X per N. X-nya itu adalah nilai modal industri kecil yang tadi. Jadi tinggal dijumlahkan semuanya, jadi 48 tambah 50 tambah 38 tambah 55 tambah 42, tambah 64, tambah 75, tambah 60, tambah 50, tambah 50, dibagi dengan banyaknya data. Jadi dihitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dibagi 10. Kalau misalkan datanya ada 8, berarti tinggal dibagi 8, begitu ya. Nah, kemudian yang atas dijumlahkan semuanya, pembilangnya, ternyata hasilnya adalah 532, dibagi dengan penyebutnya 10. 532 dibagi 10 hasilnya adalah 53,2. Tapi ini tolong dicek kembali, takutnya Ibu juga ada salah dalam perhitungan. Jadi rata-rata modal industri kecil di Sumedang adalah 53,2 juta rupiah. Jadi tadi di soal beserta artinya tuh maksudnya ini tuliskan kata jadi yang begitunya. Oke, pindah ke nomor yang 2. Untuk yang nomor 2 tadi kita diminta untuk menentukan median. Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menentukan median ini datanya harus diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Nah, di sini Ibu sudah mengurutkan ya dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Dimulai dari 38 sampai dengan 75. Oke, karena datanya genap, ada 10 ya datanya, maka diambil dua nilai tengah dari data tersebut kemudian dibagi 2. Nah, kalau misalkan datanya genap ini 10, maka untuk menentukan mediannya kita ambil yang paling tengah-tengahnya, yaitu data ke-5 dan data ke-6. Kalau misalkan datanya ada 8, ya berarti kita ambil data ketiga dan keempat. Kalau ada datanya cuma 6, berarti 2 dan 3, begitu seterusnya. Tapi kalau misalkan datanya ganjil, misalkan datanya cuma ada sampai 64 nih, sampai ke 9. Nah, berarti yang jadi mediannya itu yang benar-benar terletak di tengahnya, yaitu data ke-5. Kenapa? Karena dari data ke-5 ini ke kirinya atau ke bawahnya ada 4, kemudian ke kanannya atau ke atasnya juga ada 4. Kalau datanya ganjil gitu ya. Misalkan di sini contohnya datanya ada 9. Nah, karena ini datanya genap, maka kita ambil dua yang di tengah, yaitu data ke-5 dan data ke-6. Dan kebetulan di sini nilai datanya adalah sama. Jadi mediannya data ke-5 ditambahkan data ke-6, kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena banyak datanya, ada 2. Data ke-5 1, data ke-6 1, jadi ada 2. Sehingga hasilnya 50 tambah 50 adalah 100, dibagi 2 adalah sama dengan 50. Nah, ini artinya ya, jadi sebanyak 50% modal industri kecil di Sumedang, nilainya itu di bawah 50 juta rupiah, dan 50% sisanya di atas 50 juta rupiah. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan modus dari modal industri tersebut. Nah, jadi untuk menentukan nilai modus, kita cukup melihat data yang paling sering muncul. Nah, dari data soal berikut, ini Ibu ambil soal dari yang data mentahnya yang belum diurutkan.
terlihat bahwa yang paling sering muncul adalah 50. Artinya, modal industri kecil di Sumedang yang paling banyak muncul adalah 50 juta rupiah. Nah, ini karena hanya ada satu modus, ini berarti namanya unimodal. Nah, dalam satu data ini bisa jadi nanti ada dua modus atau bahkan lebih. Misalkan nih, di sini 50-nya kan ada 3 ya. Nah, kalau misalkan di contoh lain, 50-nya ada 2, 55 juga ada 2. Nah, berarti modusnya itu 50 dan 55. Begitu ya. Selanjutnya, yang harus diperhatikan ini adalah contoh untuk data berkelompok atau untuk distribusi frekuensi. Diketahui distribusi frekuensi sebagai berikut. Ini diambil dari DF yang kalian latihan di minggu sebelumnya ya. Nah, ini ada modal, ada berapa kelas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Kemudian ditanyakannya min, median, modus. Min itu rata-rata. Nah, seperti tadi sudah disebutkan bahwa rata-rata untuk data berkelompok itu rumusnya X bar sama dengan sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Nah, ini modal ya, kita bikin lagi tabelnya dan ini frekuensinya. Kemudian tambahkan lagi nih kolom di tabelnya untuk XI atau nilai tengah. Cara mencarinya masih ingat ya. Jadi batas bawah ditambahkan batas atas, kemudian dibagi 2. Begitu seterusnya sampai kelas ke-6, maka FIXI-nya adalah frekuensi kelas pertama kalikan dengan nilai tengah kelas pertama. Untuk kelas kedua berarti frekuensi kelas kedua kalikan dengan nilai tengah kelas kedua. Begitu seterusnya, kemudian di akhir dijumlahkan hasilnya. Nah, ini sudah ada hasilnya, tapi Ibu minta dicek ulang, takutnya ada kesalahan, dan jumlahnya adalah 5.840. Nah, kalau udah ketemu tabel yang seperti ini, sudah bikin tabel seperti ini dan sudah ketemu hasilnya, maka X barnya kita tinggal mencari aja 5.840 dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 146. Jadi rata-rata besarnya modal perusahaan adalah 146 juta rupiah. Bisa dipahami untuk rata-rata distribusi frekuensi atau rata-rata data berkelompok ya. Masih cukup mudah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke median. Nah, untuk median sendiri karena ini data berkelompok, maka kita harus menggunakan rumus ME sama dengan B ditambah P dikalikan setengah N dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. Nah, kalau kita udah tahu rumus ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu letak kelas mediannya ada di mana. Yaitu dengan rumus yang ini, setengah N. Jadi letak kelas median itu setengah kali N, berarti sama dengan setengah dikali 40. 40 ini banyaknya datanya, banyaknya frekuensinya adalah 40. Hasilnya adalah 20. Nah, kalau sudah tahu letak kelas median ini ada di frekuensi yang ke-20, maka kita tentukan kelas mediannya di tabelnya. Nah, kita kembali ke tabelnya dulu. Tadi frekuensi kelas mediannya 20 ya. Nah, untuk menentukannya, kalian jangan fokus ke modal yang di sini. Tapi fokuslah ke frekuensinya. Tapi kan Bu, di frekuensi juga tidak ada yang 20, betul tidak ada yang 20. Makanya harus dihitung, begini cara menghitungnya. Kelas pertama frekuensinya 4 ya. Kemudian ditambahkan kelas kedua. 4 tambah 7 jadi berapa? 11. Apakah 20 ada di sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, tambahkan lagi dengan frekuensi kelas ketiga. Jadi tadi 4 tambah 7 adalah 11. 11 ditambah 13 jadi berapa? Betul, jadi 24. Apakah 20 ada di 24? Ada. Nah, berarti karena ada, maka kalian beri tanda nih nanti dalam pengerjaan punyanya kalian itu. Beri tanda, dilingkari kelas ketiganya, kemudian beri tanda median. Jadi Ibu nanti bisa tahu lokasi kelas mediannya ada di kelas ketiga. Kalau tidak ada tanda itu,
nanti dalam UTS akan ada pengurangan poin. Atau kalaupun tidak diberi tanda, kalian harus tuliskan seperti ini. Frekuensi ke-20 terletak di kelas ketiga, sehingga kelas ketiga merupakan kelas median. Maka diperoleh, karena tadi kelas ketiganya adalah kelas median, maka kita harus menentukan B, P, F besar, dan F kecil. Seperti kalian tahu, B itu adalah ujung batas bawah. Nah, karena ada kata ujung, berarti dari batas bawahnya dikurangi 0,5, karena ini kebetulan datanya bulat ya. Tapi kalau misalkan nanti ada bilangan desimal, satu angka di belakang koma, berarti dikurangi dengan 0,05. Seperti yang aturan di sebelumnya. Nah, karena ini bilangannya bulat, kemudian batas bawahnya adalah 139, maka ujung batas bawahnya atau nilai B-nya adalah 139 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 138,5. Sampai sini bisa ya. Kemudian untuk F besar. F besar itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Karena kelas mediannya adalah kelas ketiga, maka jumlah frekuensi sebelum kelas median ini adalah kelas pertama dan kelas kedua. Jadi ada kata jumlah. Jadi harus dijumlahkan ini. 4 ditambah 7 hasilnya 11. Jadi F besarnya adalah 11. Sedangkan F kecil itu jumlah frekuensi kelas mediannya, yaitu frekuensi kelas ketiganya, yaitu 13. Nah, Ibu juga mohon sekali penulisan antara F besar dengan F kecil harap diperhatikan untuk beda penulisannya. Karena tidak jarang ada yang menulis nilai F besar dan F kecil itu sama saja. Nah, hal itu karena Ibu kan memeriksa itu membaca tulisan kalian. Jadi kalau misalkan kalian ternyata menulisnya serupa, maka Ibu akan menganggapnya itu juga sama. Walaupun mungkin maksud kalian sebetulnya itu berbeda. Jadi harap diperhatikan penulisan F besar dengan F kecil harus berbeda. Kalau tidak akhirnya akan menjadi pengurangan nilai juga. Nah, kemudian untuk panjang kelasnya sendiri, untuk panjang kelasnya kita bisa peroleh dari selisih antara dua batas bawah yang berurutan. Misalkan kita ambil ini batas bawah kelas pertama dan kelas kedua, 119 dan 129 selisihnya adalah 10. Maka panjang kelasnya adalah 10. Begitu. Nah, kalau udah ketemu nilai B, P, F besar, F kecil, kita langsung substitusi ke ke rumusnya. ME sama dengan B, B-nya ganti dengan 138,5, ditambahkan P, P-nya adalah 10, dikalikan dengan setengah kali N, setengah kali 40 ya, dikurangi F besar, F besarnya 11, dibagi F kecilnya 13. Cara perhitungannya, karena ini masih setengah kali 40, berarti kalikan dulu yang setengah kali 40. Jadi kalian pertama kerjakan yang ada dalam kurung dulu. Setengah kali 40 berarti 20. 20 dikurangi 11, 9. Kemudian 9 dibagi 13. Berapa nanti hasilnya? Di kalkulator. Langsung kalikan ke 10. Baru tambahkan ke 138,5. Nah, di sini hasilnya adalah 145,42. Jawaban kalian benar apabila hasil perhitungan yang kalian peroleh terletak pada rentang kelas tersebut. Jadi kan di kelas ketiga ini dari 139 sampai 148. Jawaban kalian benar kalau misalkan jawaban mediannya ada di antara 139 sampai 148. Kita cek ini mediannya 145,42. Berarti benar jawabannya. Karena 145,42 ini terletak di antara 139 sampai 148. Tapi kalau misalkan jawabannya ternyata jadi 150 atau 120, apakah ada di rentang ini? Tidak ada ya. Nah, berarti ada kesalahan perhitungan dalam menentukan median.
Nah, kalau sudah ketemu hasilnya, baru kita masuk ke artinya. Artinya sebanyak 50% perusahaan mengeluarkan modal di bawah 145,42 juta rupiah dan sebanyak 50% perusahaan mengeluarkan modal di atas 145,42 juta rupiah. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Selanjutnya kita akan menentukan modus. Modus ini rumusnya karena ini data berkelompok, MO sama dengan B ditambah P dikalikan B1 per B1 tambah B2. Langkahnya dari tabel DF-nya, kalian lihat mana yang mempunyai frekuensi paling banyak. Ternyata yang punya frekuensi paling banyak adalah 13. 13 ini ada di kelas ketiga. Maka harus dituliskan letak kelas modus di kelas ketiga. Atau kalian boleh beri tanda dilingkari kemudian tuliskan modus. Ya, untuk nilai sempurna di di pengerjaan soal. Nah, apakah letak kelas modus harus sama dengan letak kelas median? Tentu saja tidak. Ini kebetulan saja sama ada di kelas ketiga. Tapi tidak harus selalu sama. Dan ingat, di data DF ini, modus juga bisa jadi lebih dari satu. Misalkan nih, di kelas ketiga 13, di kelas kelima juga sama 13. Nah, berarti kan modusnya ada 2. Kemudian Bu, bagaimana kalau modusnya ada 2? Jadi harus dihitung satu per satu. Cari modus di kelas ketiga, cari modus di kelas kelima. Begitu ya. Nah, sekarang kita menentukan nilai B. B itu adalah ujung batas bawah kelas modus kalau sekarang. Batas bawahnya adalah 139, maka ujung batas bawahnya ingat karena ini bilangan bulat berarti dikurangi 0,5. Jadi hasilnya B-nya itu adalah 138,5. Panjang kelasnya kalian bisa peroleh dari selisih dua batas bawah yang berurutan, atau selisih dua batas atas yang berurutan, atau selisih dari dua nilai tengah yang berurutan. Nah, berarti panjang kelasnya sama ya dengan yang tadi di median yaitu 10. Kemudian B1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi kalau kelas modusnya di kelas ketiga yaitu 13, maka kelas sebelumnya itu kelas yang keduanya. Tidak usah sampai kelas ke-1. Jadi kalau 3 cukup kedua. Ya. Jadi 13 dikurang 7. Hasilnya 6, betul. Jadi B1-nya 6. Kemudian B2 itu selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Kelas setelahnya juga cukup satu kelas di bawahnya. Jadi kalau ini kelas ketiga, maka kelas setelahnya adalah kelas keempatnya. Jadi 13 kurang 9. Hasilnya 4. Nah, kalau sudah, baru masuk ke perhitungan rumusnya. Nah, ini sudah dijelaskan ya di sini. Maka modus sama dengan B ditambah P, B-nya 138,5, ditambah P-nya 10, dikalikan B1-nya 6, dibagi B16 ditambah 4. Jadi perhitungannya yang ada di dalam kurung dulu, 6 dibagi 6 tambah 4, 10 ya, berarti 6 dibagi 10, 0,6, kalikan 10, berarti 6, tambahkan ke 138,5, hasilnya 144,5. Artinya modal perusahaan yang paling banyak sebesar 144,5 juta rupiah. Untuk pengecekannya sama juga dengan kelas median tadi, bahwa nilai atau hasil yang diperoleh dalam modus ini harus ada pada rentang kelasnya, rentang kelas modusnya. Tadi 144,5 kan hasilnya ya. Rentangnya dari 139 sampai 148, berarti ada dalam rentang ini. Artinya jawabannya benar. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan karena sebetulnya ini materi mengulang pelajaran di SMA atau SMK atau MA. Oke, nah untuk latihan hari ini, untuk dikumpulkan hari ini, kalian harus menentukan rata-rata median modus beserta artinya masing-masing ya dari data yang ada ini. Kemudian untuk PR-nya
Dari jawaban DF minggu lalu tentang tinggi 20 orang pengunjung yang masuk ke dalam suatu wahana permainan di Dufan. Jadi nanti dari jawaban DF yang sudah kita samakan jawabannya, kalian tentukan rata-rata, median, dan modusnya. Apabila jawaban DF-nya untuk PR yang ini ada berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena misalnya beda di pengambilan banyak kelas, yang satu 5, yang satu 6, kemudian panjang kelasnya juga berbeda, kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi jawaban kalian. Jangan misalkan si A yang 5 kelas, si B 6 kelas. Karena si A 5 kelas, kemudian kalian lebih percaya dengan si A, kalian ikuti jawaban si A semuanya. Tidak ya, kalau misalkan kalian si B jawabannya yang 6 kelas, ya gunakan aja yang 6 kelas gitu ya. Jadi biar nanti kita lihat apakah betul atau tidak cara pengerjaannya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Cukup sekian untuk pertemuan keempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.